Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas 9 kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita masuk kepada materi sistem reproduksi bagian ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu pertama menjelaskan siklus menstruasi ya. Yang kedua membuat dan menafsirkan grafik siklus menstruasi, dan yang ketiga menjelaskan tahapan perkembangan embrio. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi pembelahan sel, mitosis dan meiosis ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan juga pada wanita. Terakhir kita pada wanita sudah membahas tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur ya di dalam organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan lanjut dengan materi siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Ya, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, ya, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, atau singkatnya keluarnya atau meluruhnya dinding rahim, ya, meluruhnya dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka dia akan mengeluarkan darah melalui vaginanya, ya. Apa yang menyebabkan menstruasi terjadi? Apa yang menyebabkan menstruasi terjadi? Menstruasi terjadi karena adanya sel telur ya atau ovum yang dihasilkan oleh ovarium dan tidak dibuahi oleh sel sperma. Ya, jadi sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ketika dia dilepaskan dalam proses ovulasi menuju tuba Fallopi, tidak ada sel sperma yang membuahi, sehingga terjadilah proses menstruasi. Jadi jika sel telur, kalau sel telur dibuahi ya oleh sel sperma, yang terjadi bukan menstruasi tetapi fertilisasi. Kemudian terjadilah kehamilan. Ya. Waktu siklus menstruasi ada dua macam ya pada wanita. Yang pertama ada yang siklus pendek, biasanya siklusnya setiap 18 hari. Ada juga yang siklusnya panjang, yaitu setiap 40 hari. Lanjut tentang fase menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu terdiri dari beberapa fase, ya. Siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi namanya, ini ya. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase sekretori atau fase sekresi. Ya, kita ulangi, jadi siklus menstruasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase menstruasi, ya, hari ke-0 sampai hari ke-5. Kemudian ada fase proliferasi, kemudian ada fase sekretori atau fase sekresi. Oke, lanjut. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi, cirinya ya pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Oke, jadi dalam ovarium, nih perhatikan gambar. Di dalam ovarium ya, itu ada folikel. Ya, di dalam folikel nanti itu ada bahan ovum, ya, bahan ovum. Awalnya dari folikel primer, ya, folikel primer bertumbuh terus menjadi folikel dewasa atau folikel the graft, ya. Setelah sel telur di dalam folikel itu matang, ini sel telurnya di dalam folikel, ya, sel telur dalam folikel matang, maka nanti pada saatnya
dia akan dilepaskan. Ovum atau sel telur akan dilepaskan. Nah, peristiwa pelepasan ovum oleh folikel dalam ovarium ini disebut proses ovulasi. Ya. Jadi, ciri pertama dari fase menstruasi yaitu adanya hormon FSH yang memicu berkembangnya folikel dari mulai folikel primer sampai folikel degrap atau folikel dewasa sampai matang sel telurnya atau ovumnya, dan setelah matang sel telurnya maka akan dilepaskan melalui peristiwa ovulasi. Ya, ovulasi itu pelepasan sel telur atau ovum oleh ovarium. Nah, setelah dilepaskan ovumnya, nanti folikelnya dia akan berubah menjadi corpus luteum. Ya, ini corpus luteumnya ya. Oke, lanjut. Nah, pada awal perkembangannya, ketika folikel berkembang, ya, dari mulai folikel primer dan seterusnya, ya, dihasilkan hormon kewanitaan, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya, jadi pada awal perkembangan folikel, selain ada FSH yang memicu perkembangan folikel, dihasilkan juga hormon estrogen dan progesteron ya pada fase menstruasi ini. Yang berikutnya, yang kedua setelah fase menstruasi yaitu fase proliferasi atau fase folikular, atau sering juga ada yang menyebut fase praovulasi. Apa yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, hormon estrogen dan hormon progesteron ya, yang tadi dihasilkan pada masa pembelahan atau pada masa pertumbuhan folikel. Ya. Hormon estrogen dan hormon progesteron pada fase proliferasi ini dia akan memicu penebalan dinding rahim. Ya, dinding rahim atau uterus akan menebal. Okay. Kenapa dinding rahim itu menebal? Ya, dinding rahim atau endometrium itu menebal. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ya, jadi ketika hormon estrogen dan progesteron dihasilkan pada fase menstruasi ya tadi, hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan tersebut pada fase proliferasi dimanfaatkan ya, untuk memicu atau merangsang penebalan dinding rahim. Tujuan dari penebalan dinding rahim atau endometrium yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio ya apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain hormon estrogen selain tadi untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio, yaitu hormon tersebut juga akan memicu kembali kelenjar pituitari. Ya, kelenjar pituitari itu ada di hipotalamus di bagian kepala, ya, bagian depan, untuk menghasilkan FSH dan LH. Ya. Jadi hormon estrogen ini akan memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH, terutama LH nih ya, karena ini di fase proliferasi atau praovulasi, nah, nanti akan dirangsang LH, ya, dirangsang dihasilkannya hormon LH atau luteinizing hormon. Nah, hormon LH atau luteinizing hormon dia nanti akan naik dengan sangat drastis pada fase ovulasi. Ya, pada fase ovulasi cirinya hormon LH atau luteinizing hormon ya, dia akan berada pada konsentrasi atau tingkatan yang sangat tinggi jumlahnya ya, untuk merangsang terjadinya ovulasi. Jadi hormon LH atau luteinizing hormon ini kaitannya dengan peristiwa ovulasi. Apa ovulasi itu tadi? Ya, pelepasan sel telur atau ovum oleh ovarium, tepatnya oleh folikel di dalam ovarium. Ya.
Yang ketiga tadi yang pertama apa? Fase menstruasi, ya. Yang kedua fase proliferasi atau praovulasi. Ya. Yang ketiga sekarang adalah fase sekretori atau nama lainnya sering juga ditulis fase sekresi atau fase luteal, ya. Apa cirinya fase sekretori? Ya, yang pertama folikel, tadi folikel yang membungkus sel telur atau ovum. Folikel akan melepaskan ovumnya pada peristiwa ovulasi, maka setelah ovumnya lepas, folikel akan berubah menjadi corpus luteum, ya, corpus luteum. Kemudian sel telur yang dilepas, ya, oleh folikel pada peristiwa ovulasi, ya, sel telur yang dilepas, dia akan ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae itu lihat di gambar ini, ya, di gambar organ reproduksi wanita di sebelah kanan ini. Nah, fimbriae yang bentuknya seperti tangan, ya, seperti jari-jari ujungnya. Jadi nanti ketika ovarium, folikel di dalam ovarium melepaskan ovum atau sel telur, dia akan ditangkap oleh fimbriae. Dari fimbriae nanti sel telur akan digerakkan menuju oviduk atau tuba Fallopi. Ya, sel telur dari fimbriae dia akan dilepaskan terus menuju digerakkan, ya. Nanti di sini ada banyak silia yang menggerakkan. Silia itu rambut-rambut kecil yang menggerakkan sel telur menuju tuba Fallopi. Nah, jika sel telur di tuba Fallopi tidak dibuahi, ya, maka nanti mekanisme tubuh kita, tubuh wanita maksudnya, ya, akan dikirim sinyal ke corpus luteum, ya. Corpus luteum itu tadi, ya, maksudnya corpus luteum itu folikel yang telah melepaskan ovumnya, ya. Ya. Jadi ketika sel telur tidak dibuahi di tuba Fallopi kan proses pembuahan atau fertilisasi harusnya terjadi di tuba Fallopi, ya, jika kalian sudah menikah, ya. Tapi ketika sel telur yang ada di tuba Fallopi tidak dibuahi, maka akan dikirim sinyal ke corpus luteum untuk tidak memproduksi estrogen dan progesteron. Kenapa? Karena tadi estrogen dan progesteron itu kan salah satunya dia hormon yang berperan dalam mempersiapkan kandungan wanita, ya, supaya dinding rahimnya menebal dan siap menerima embrio, ya, dari hasil fertilisasi. Nah, tapi ketika sel telur tidak dibuahi, maka estrogen dan progesteron produksinya akan di-stop, akan dihentikan. Caranya nanti mekanisme tubuhnya diantaranya dengan memberikan sinyal kepada corpus luteum yang ada di dalam yang asalnya dulu berupa folikel, ya, pada fase menstruasi agar tidak memproduksi estrogen dan progesteron. Oke, demikian siklus menstruasi yang bisa Bapak jelaskan hari ini, ya. Jadi ada 3, ya, secara umum, walaupun di buku-buku lain mungkin ada 4 karena fase ovulasi dimasukkan, ya. Tapi secara umum ada 3 siklus menstruasi. Yang pertama tadi, siklus menstruasi yang pertama adalah, ya, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi atau fase praovulasi. Yang ketiga baru fase sekresi atau sekretori. Di antara fase sekresi dan praovulasi, ya, ada fase ovulasi. Ada fase ovulasi atau pelepasan ovum. Nah, ciri khasnya pada pelepasan ovum itu apa? Ya, tingginya LH atau luteinizing hormone. Untuk tugas, ya, untuk tugas membuat grafik siklus menstruasi nanti Bapak share di classroom, ya. Silakan nanti dikerjakan dan diikuti petunjuk pembuatannya, ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi di awal, ya, pada bagian pertama, menstruasi itu terjadi karena ada sel telur yang tidak dibuahi. Apabila sel telur di dalam tuba Fallopi dibuahi, ya, oleh sel sperma, maka yang terjadi adalah peristiwa fertilisasi. Oke. Jadi fertilisasi itu pengertiannya proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Oke, jadi
Berikut gambaran dari pergerakan sel sperma ya sebelum terjadinya fertilisasi. Ya, jadi sperma ini memiliki bagian kepala dan bagian ekor. Ekornya atau berupa flagella yang bergerak memutar yang menyebabkan si sel sperma bisa berenang dalam organ reproduksi wanita dari mulai vagina kemudian ke uterus sampai menuju tuba Fallopi ya sebelum terjadinya fertilisasi. Jika sudah terjadi fertilisasi, maka proses berikutnya adalah terjadi kehamilan, ya, proses kehamilan. Nah, zigot yang hasil dari fertilisasi, zigot yang dihasilkan dari fertilisasi, dia akan terus mengalami pembelahan sel. Ya, terus dari mulai membentuk morula, blastula, gastrula sampai menjadi embrio, ya. Kemudian embrio, ya, yang dihasilkan dari proses pembelahan sel tersebut nanti akan mengalami peristiwa implantasi, ya. Peristiwa implantasi yaitu menempelnya embrio pada endometrium atau dinding rahim, ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk perkembangan embrio, ya, gambaran perkembangan embrio di dalam uterus atau rahim wanita, ya. Gambarannya seperti ini. Dari mulai bulan ke-1, ya, bulan ke-2, bulan ke-3 dan seterusnya sampai bulan ke-9, ya. Gambarannya seperti ini. Adapun gambaran perkembangannya dari setiap fase, kita membaginya menjadi 3 fase. Ada trimester pertama, ya, 1 sampai 3 bulan. Kemudian ada trimester kedua, 4 sampai 7 bulan, dan trimester ketiga yang 2 bulan 10 hari. Gambaran perkembangannya sebagai berikut. Ya, ini pada periode pertama, ya, kondisi janin seperti ini, tinggal dibaca saja, ya, nanti Bapak bagikan slide-nya, ya. Kalian tinggal baca saja. Kemudian berikutnya adalah trimester kedua, gambarannya seperti ini, yang terjadi. Yang paling utamanya terjadi pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur yang menjadi lebih detail, ya. Kemudian pada trimester ketiga, baru terjadi pertambahan atau pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar, ya. Umumnya bayi ketika dilahirkan beratnya sekitar 2-3 kg. Idealnya bayi yang sehat itu beratnya atau masanya itu kurang lebih 3 kg, ya. Nah, sebagai tambahan materi bahwa di dalam kandungan ketika embrio di dalam uterus, dalam rahim ibu, ada cairan ketuban, ya. Ada cairan ketuban atau amnion. Apa fungsi dari amnion ini? Ya, yang pertama, amnion fungsinya untuk memberi ruang gerak bagi bayi, ya. Seperti kita ketahui, amnion itu berupa cairan, ya, dan cairan sifatnya mengikuti wadah, ya. Wadahnya rahim seperti rahim bentuknya. Kemudian cairan itu tidak bisa dimampatkan, ya. Jadi apapun yang terjadi pada rahim, ya, jika terjadi benturan atau sesuatu yang kurang baik, maka volumenya akan tetap dan bayi akan tetap bisa bergerak, ya, di dalam rahim, ya, karena sifat cairan tersebut, ya. Yang kedua, fungsi dari amnion atau cairan ketuban itu sebagai pelindung janin dari benturan, ya, tadi, karena cairan secara umum itu bersifat tidak bisa dimampatkan, ya, sehingga
ketika tertekan, misalkan uterus itu tertekan, maka volumenya, ya, bentuknya juga tetap gitu ya. Jadi tetap melindungi janin atau embrio dari benturan. Yang ketiga, fungsi dari air ketuban atau amnion yaitu menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Yang keempat, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Ya, biasanya bisa melalui kulit bayi yang masih tipis, ya, atau melalui plasenta, ya, melalui plasenta. Dan yang terakhir, yang kelima maksud Bapak, yaitu untuk membantu proses kelahiran, ya, karena amnion atau cairan ketuban itu dia bisa menjadi pelicin, ya, pelicin bagi organ reproduksi wanita dan juga bagi si bayi agar mudah keluar, ya. Dan terakhir, bisa dijadikan sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin, karena di dalam amnion ini, ya terdapat materi-materi genetik juga, ya, selain unsur-unsur penting seperti asam amino, gula dan sebagainya. Oke, nanti ini justru yang 2 poin terakhir ini, ya, akan menjadi PR atau tugas bagi teman-teman kelas 9 untuk mencari lebih detail maksudnya bagaimana, ya. Demikian yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.